Hai, bahas mengenai sejarah kue, ada baiknya kita bahas satu sejarah kue pas kebetulan masih masa Imlek, yaitu kue keranjang atau yang lebih dikenal sebagai dodol Cina di Indonesia. Kenapa disebut kue keranjang dan kenapa kue keranjang itu adanya di hari Imlek saja? Nah, asal muasalnya kue keranjang itu di Indonesia dibawa oleh imigran Tiongkok ke Indonesia menjelang hari raya Imlek, menyajikan kue itu di saat hari Imlek. Jadi kayak semacam udah tradisinya kalau hari raya Imlek harus ada kue keranjang. Kenapa disebut kue keranjang? Kue keranjang itu terbuat dari tepung ketan dan gula yang dicetak melalui wadah dalam keranjang yang terbuat dari anyaman bambu, atau sekarang kadang-kadang mereka menggunakan kaleng tapi dia lapisin sama daun bambu gitu ya. Ada artinya kue keranjang itu menjelang Imlek ya. Kue keranjang itu asal muasalnya dahulu kala konon itu berasal dari daratan Tiongkok, kota Suzhou. Kota Suzhou, anakku lagi sekolah di sana. Sekarang udah besar ya kota tersebut ya. Dulu dibikin kue itu untuk disajikan kepada dewa dapur agar melaporkan hal-hal yang baik bukan yang buruk kepada Raja Langit tentang penghuni keluarga tersebut agar membawa keberuntungan terhadap keluarga tersebut. Di sana kue keranjang itu di Cina disebutnya Nian Kau. Nian artinya tahun, Kau artinya tinggi, arti kue tahun tinggi. Arti gimana nya saya nggak ngerti ya. Nah, kue keranjang ini tuh ada simbolnya. Kue itu kan lengket. Lengket itu artinya mempererat persatuan dalam keluarga. Sedangkan manis itu melambangkan agar hidup kita tuh akan semakin manis dari tahun ke tahun. Dalam menjelang Imlek itu kedepannya akan harmonis, akan semakin manis, membawa keberuntungan lah terhadap keluarga gitu ya. Artinya seperti itu. Kue keranjang ini dimakannya itu ada harinya. Ada yang makan di hari Cap Gome yang biasa kita kenalnya lontong Cap Gome ya, pada hari ke-15 Imlek. Tapi ada juga makan kue keranjang itu pada hari ke-15 tersebut. Tapi di Pulau Bangka katanya hari ini, hari ke-20 perayaan Imlek, makan kue keranjang yang bisa dipakai makannya dengan cara kukus atau goreng seperti itu ya. Kenapanya harus tanggal hari ke-20 nggak ngerti. Cuman ada tradisi di Bangka, kalau orang yang lagi berduka cita itu tidak boleh membeli atau membuat kue keranjang. Jadi dia harus dikasih orang, atau kita yang tidak berduka cita memberi kepada orang yang lagi berduka cita kue keranjang tersebut, karena mereka nggak boleh tuh beli. Alasannya kenapa nggak paham. Tetapi ada juga legenda mengenai kue keranjang itu terkenal karena di masa dinasti Zhou, Jenderal Wu Uceshi ya kalau nggak salah sebutannya seperti itu, menyelamatkan rakyatnya dari bencana kelaparan. Dia membangun benteng pertahanan tembok batu bata menggunakan tepung ketan. Di saat rakyatnya dikepung dan mereka kehabisan cadangan makanan, dia menyelamatkan rakyatnya dari masa kelaparan itu dengan tepung ketan yang ada di tembok tersebut. Jadi dia menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan, akhirnya menjadi suatu legenda kue keranjang atau Nian Kau tersebut gitu ya. Kira-kira seperti itulah sejarahnya kue keranjang. Mungkin ada tambahan atau ada lagi yang lebih tahu mengenai sejarah kue keranjang, boleh di komen ya. Makasih.